di dalam hidup kita. Haleluya. Kota benteng kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjamin hidupku.
kita Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau yang melihat setiap kami dan Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Dalam kemuliaan
menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara, shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Sekarang kita akan membahas firman Tuhan saudara pada siang hari ini yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Nah, ini merupakan sebuah lagu saudara yang sangat populer. Lagu ini menceritakan bagaimana kalau saudara translate di bahasa Indonesianya, tidak ada seseorang sahabat yang seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan mengenai pribadi Tuhan Yesus, kita bisa melihat saudara di dalam kitab Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Ini berbicara mengenai siapakah Tuhan Yesus itu, dan Tuhan Yesus sendiri yang menyingkapkan siapakah dia. Saudara pernah dengar kata-kata tak kenal maka tak sayang? Benar ya saudara ya? Kalau kita nggak mengenal dia, maka susah bagi kita untuk bisa mengasihi. Benar nggak saudara? Nah, di sini kita melihat siapakah dia. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai ke 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk apa saudara? Sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabatku. Berarti kalau saya bilang Anda adalah sahabat saya, berarti saya sahabat saudara bukan? Pastinya kan. Kenapa? Karena hubungan sahabat itu hubungan timbal balik. Nah, kalau kita mau melihat saudara firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini memberikan sebuah kriteria seorang sahabat. Di sini dikatakan di Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Di sini kriteria dari salah satu kriteria dari seorang sahabat. Tadi yang pertama Tuhan Yesus menyatakan bahwa sahabat yang paling mengasihi ialah yang memberikannya nyawanya. Dan Tuhan Yesus bilang, aku memberikan nyawaku, yaitu aku adalah sahabat kamu. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku memanggil kau sahabat, karena aku telah menyingkapkan segala sesuatu yang Bapakku sampaikan kepadaku. Nah, di sini saudara kita akan melihat di Amsal 18 ayat 24 berkata seperti ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga apa saudara? Sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini siapa yang gak punya sahabat saudara? Gak ada ya? Meskipun orang itu se-introvert apapun, saudara tahu introvert ya? Maksudnya sesuka sendiriannya apapun juga, jauh kemungkinan besar orang itu memiliki sahabat. Nah, saya pernah berbicara kepada seseorang remaja saudara, dan dia ini orang Kolombia. Jadi dia ini menyatakan bahwa dia itu suka untuk menyendiri. Dia introvert dia bilang. Tapi saya tanya apakah dia punya sahabat, dia bilang punya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan ada sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Berarti kita bisa melihat bahwa hubungan sahabat itu menurut firman Tuhan hubungan yang paling dekat. Terus saya tanya sama dia seperti ini. Ketika kamu ini memiliki misalnya masalah gitu ya. Kamu prefer ngomong ke sahabat kamu apa ngomong ke orang tua kamu? Remaja ini ya saudara ya. Dia bilang apa saudara? Pertama pasti saya ngomong ke sahabat saya dulu.
Kalau masalah itu nggak bisa ditanggulangi, baru saya ngomong ke orang tua saya. Berarti kebukti bahwa dia memiliki trust atau kepercayaan lebih kepada sahabatnya. Nah, kita mau melihat saudara lebih jauh ketika kita mendengarkan kata-kata sahabat, berarti ada sebuah karakter atau ciri-ciri yang kita cari dari seorang sahabat. Benar nggak saudara? Apa aja sih kira-kira? Ada saudara yang mau coba menjawab? Apa sih karakter atau ciri-ciri dari seorang sahabat? Atau gini deh, apa sih syarat dari seseorang itu bisa dikatakan sahabat? Seperti apa saudara? Kepercayaan, bisa dipercaya. Ada lagi saudara? Kenapa? Setia, kesetiaan. Ada lagi? Sorry, kenapa? Mengerti, oke. Aha. Ya, memiliki empati atau pengertian. Ada lagi saudara? Terbuka, keterbukaan. Ada lagi? Ada satu yang kurang saudara. Saling menolong. Ini yang belum nih ya. Kehadiran. Benar nggak saudara? Kalau teman itu bisa hadir di saat orang itu senang. Benar nggak? Cari teman itu gampang saudara. Saudara hidupnya senang, teman datang. Benar nggak saudara? Tetapi sahabat itu adalah orang yang akan menyertai saudara, even saudara di taraf yang paling rendah. Itulah sahabat. Kenapa? Karena dia yang mengerti kehidupan saudara dan dia bisa menerima saudara apa adanya. Benar nggak saudara? Itulah sahabat sejati. Nah, di sini kita mau melihat apakah yang firman Tuhan katakan mengenai lagu ini saudara. Ini sebuah lagu saudara yang ditulis What a Friend We Have in Jesus. Kita akan melihat apa sih, kenapa sih Tuhan Yesus itu dibilang seorang sahabat. Dan dia menyatakan dirinya bahwa aku adalah sahabat dan kamu adalah sahabatku. Yang pertama saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus adalah sahabat di saat kita ini dalam kesusahan. Benar nggak? Kalau teman itu biasanya sukanya di masa senang. Tetapi sahabat mau menemani kita di saat kita mengalami kesusahan. Ayatnya di mana saudara? Kita akan lihat di Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lanjutnya, sebagai penolong dalam apa saudara? Kesesakan, sangat terbukti. Makanya pemazmur saudara berkata seperti ini di Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, pemazmur seperti ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Salah satu ciri sahabat saudara adalah ada dimanapun kita dalam situasi apapun. Benar ya saudara? Even dalam situasi kita ini lagi kesusahan, dia nggak akan ninggalin. Tetapi dia akan menolong. Dan firman Tuhan jelas berkata di sini di Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu aman. Kenapa? Karena di firman Tuhan bilang sangat terbukti. Nah, maka itu saudara, kalau saudara lihat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Barusan ketika saya membaca ini, Tuhan mengingatkan saya sebuah ayat bagaimana Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan mengenai salah satu perumpamaan bagaimana kita tidak boleh jenuh-jenuh untuk berdoa. Yaitu ayat di mana seorang sahabat itu mendapat kunjungan dari temannya di malam hari dan dia tidak memiliki makanan untuk diberikan.
Apa yang dia lakukan dia? Pergi ke rumah sahabatnya dan dia mengetok pintu. Sahabatnya udah tidur saudara. Terus dia bilang apa? Berikanlah aku makanan karena ada orang yang bertamu di rumahku. Dikasih nggak saudara? Dikasih. Walaupun firman Tuhan Yesus bilang karena orang ini nggak tahu malu. Tapi saudara bisa lihat sahabat ini ada walaupun orang ini dalam kesesakan. Tuhan Yesus bilang sahabatnya itu memberikan karena ketidakmaluan sahabatnya tersebut. Ngerti kan saudara maksud saya? Jadi walaupun dia tidak menginginkannya karena itu mengusik kehidupan dia karena dia sedang tidur. Tetapi karena itu adalah sahabatnya yang Tuhan bilang gak tahu malu itu akhirnya Tuhan kasih. Kenapa? Karena salah satu ciri dari seorang sahabat adalah menolong. Nah di sini kita bisa melihat firman Tuhan menyatakan Tuhan itu adalah sahabat sehingga kita bisa memiliki kepercayaan kepada dia dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur banyak menyatakan bahwa pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita tahu saudara siapakah Tuhan Yesus itu, seperti apakah dia dan apakah yang dia bisa lakukan, maka kita bisa memiliki kepercayaan kepada dia. Amin. Yang kedua kita akan melihat bagaimana sifat Tuhan Yesus adalah dia adalah sahabat yang setia. Ayat ini bisa diambil saudara dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat serupa saudara ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20b. Dikatakan seperti ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan saudara? Sampai akhir zaman. Inilah setia saudara. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah selanjutnya saudara, kita akan membahas firman Tuhan pada siang hari ini yang masih berkaitan dengan ini, yaitu di dalam Lukas 24 dari ayat yang ke-13 sampai ke-35. Ada beberapa hal yang mau nanti kita lihat di sini saudara, dan ini firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Dikatakan seperti ini saudara, kalau saya akan bacakan. Pada suatu hari, ini kisahnya waktu itu Tuhan Yesus itu kan mati. Dan saat itu dia dibangkitkan saudara. Dia bangkit dan orang-orang pergi ke kubur. Ternyata Tuhan Yesus sudah gak ada di kubur itu. Benar ya saudara? Nah di situ perempuan-perempuan itu menyampaikan kabar kalau Tuhan Yesus sudah gak ada di kubur. Tapi gak semua orang bisa percaya. Kita mau melihat apakah yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus atau sikap Tuhan Yesus atas ketidakpercayaan mereka. Kita lihat di sini. 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. 2 orang dari murid-murid Tuhan Yesus. Benar ya saudara? Berarti ini orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena mereka salah 2 dari muridnya. Dikatakan begini, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya coba meneliti saudara atau mencari informasi, menggali informasi. 7 mil itu sekitar 11 km saudara. Ini jalan kaki ya saudara. 7 mil itu 11 km. Kalau orang itu jalannya sekitar 4 km per jam, itu bisa ditempuh dalam waktu 2 jam 40 menit. Lumayan ya saudara ya, 2 jam 40 menit. Tapi kalau orang itu jalannya cepat, sekitar 5 km per jam, itu 2 jam 15 menit nyampe. Kita ambil tengahnya lah ya, 2,5 jam. Jadi mereka ini berjalan sekitar 2,5 jam, 2 orang. Nggak mungkin diem-dieman lah saudara ya. Kalau saudara lagi ngobrol, saudara lagi jalan 2 jam, pasti saudara ngobrol. Dan pada saat itu belum ada HP. Jadi nggak bisa ngecek-ngecek Instagram, Reel, Story gitu ya. Jadi mereka ngobrol. Nah di sini dikatakan seperti ini. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu hal yang telah terjadi. Nah
Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah siapa saudara? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka muridnya Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus at least 3 tahun, benar nggak saudara, selama waktu pelayanan. Tapi di situ mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka apa saudara? Muram. Berhenti, Tuhan Yesus nanya, apa yang kamu percakapkan? Mereka berhenti dengan muka muram. Nah, ayat 18, seorang dari mereka, which is muridnya Tuhan Yesus, namanya Kleopas, menjawab Tuhan Yesus seperti ini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dia mengatakan seperti ini, katanya kepada mereka, ini Tuhan Yesus menyatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jadi Tuhan Yesus masih menanyakan, apa sih yang dibicarakan? Saudara lihat di firman Tuhan menyatakan seperti ini, jawab mereka, jawab keduanya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah apa saudara? Seorang nabi. Dia nggak bilang dia seorang Tuhan, dia bilang seorang apa saudara? Nabi. Terus dikatakan lanjut ya saudara, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, saudara perhatikan ayat ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia adalah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Berarti dia curhat sama Tuhan Yesus. Kita ngarepin Tuhan Yesus itu apa saudara? Di sini dikatakan mengharapkan dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka nggak tahu kalau mereka lagi ngomong sama Tuhan Yesus. Yang mereka harapkan itu Tuhan Yesus menampakkan diri ketika mereka tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Pengharapannya pupus. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi. Dan di sini saudara kita lihat, tetapi berapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi dari kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu berkatalah kepada mereka, ini Tuhan Yesus, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tuhan Yesus ngomong gini karena mereka percaya, tahu nggak saudara? Tidak percaya, bener nggak? Mereka dengar dari perempuan-perempuan itu, tapi mereka tidak bisa mempercayai. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. 26, Tuhan Yesus menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29, tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, yaitu Tuhan Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat 30 saudara, waktu ia, Tuhan Yesus, duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dikatakan tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan selanjutnya saudara firman Tuhan menyatakan seperti ini. Kata seorang kepada yang lain,
Bukankah kita tadi hatinya berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Kata mereka itu apa saudara? Sesungguhnya siapa? Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pertama kali mereka tidak percaya. Di tengah kebimbangan mereka, Tuhan Yesus datang. Kita bisa lihat saudara bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus. Di tengah mereka ketakutannya, ketidakpercayaannya, pengharapan mereka seakan-akan hilang. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengharapan, untuk menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Apa yang mereka pikirkan itu tidak terbukti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka sampai mereka bisa berbicara, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Terus di ke-35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kita bisa lihat di sini saudara kesetiaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu ada di waktu orang itu atau murid-murid Tuhan Yesus ini putus asa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana nggak ada seseorang pun yang sama seperti Tuhan Yesus. Nah, saya lanjutkan yang terakhir saudara. Bagaimana Tuhan Yesus ini adalah sahabat yang memahami kehidupan kita. Kita lihat di ayatnya di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi di sini saudara, kita mengetahui bagaimana setelah Tuhan Yesus itu mati, dia menjadi imam besar. Dan dikatakan dia ini bisa merasakan kelemahan kita, mengerti permasalahan kita. Kalau tadi kita lihat dia menampakkan diri kepada dua orang yang sedang kehilangan pengharapan. Dan kita akan melihat contoh yang terakhir yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat, ini mengenai Lazarus. Ketika Lazarus itu meninggal, Tuhan Yesus menghampiri untuk membangkitkannya. Dan ini ayatnya saudara, ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya dan ia apa saudara? Sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat 35 berkata apa saudara? Maka menangislah Yesus. 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus meskipun dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus, tapi Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang menjadi kesedihan mereka. Benar gak saudara? Firman Tuhan menyatakan, maka menangislah Yesus, ia sangat terharu. Dan dia menangis, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga manusia. Dia mengerti apa yang menjadi perasaan mereka ditinggalkan oleh Lazarus. Walaupun Tuhan Yesus sendiri tahu kalau Lazarus itu akan bangkit, benar kan? Tetapi dia juga bisa merasakan atau memiliki empati akan apa yang mereka rasakan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah seorang sahabat yang setia, yang tidak ada sama yang seperti dia. Amin saudara. Dan kita memiliki kepercayaan saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, dia ini bukan hanya mengetahui apa yang menjadi permasalahan pergumulan kita, tetapi dia juga sanggup menolong kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus membangkitkan pengharapan yang murid-muridnya miliki, dan juga pengharapan bagaimana orang-orang udah tidak memiliki pengharapan bahwa Lazarus akan bangkit, tetapi Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dia membangkitkan. Demikian juga kalau kita berharap kepada dia, firman Tuhan berkata, pertolonganku datang dari mana saudara? Tuhan semesta alam. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membantu.